Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh iya, enggak kerasa ini adalah video terakhir dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai video-video saya sebelumnya, yaitu video part 1, part 2, part 3, dan part 4. Atau bisa dibilang video ini akan menjadi kesimpulan dari part-part sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan penjelasan saya, sebelum saya menyampaikan kesimpulan saya di video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. 내비게이션 독서당을 네 공원으로 누르고 엑셀을 밟아. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara berpikir filsafat. Di dalam berpikir filsafat ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Sebelum itu, saya akan sedikit membahas tentang judul atau pertanyaan yang saya gunakan di video-video sebelumnya, yaitu siapakah diri saya dan apakah saya bahagia. Baik, di video-video saya yang sebelumnya, saya mencoba menjawab dari dua pertanyaan saya menggunakan cara berpikir filsafat, di mana berpikir filsafat memiliki beberapa macam metode. Metode thinking, yaitu theology thinking, mythology thinking, common thinking, logic thinking, scientific thinking, dan yang terakhir adalah philosophy thinking. Jadi, untuk menjawab dua pertanyaan saya yang sebelumnya, maka saya harus menggunakan semua metode-metode yang ada di filsafat, yang ada di filsafat ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya akan mengambil satu contoh metode thinking yang saya gunakan, yaitu logic thinking. Secara logic thinking, saya tentu mendefinisikan diri saya sesuai dengan pandangan saya sendiri terhadap diri saya. Begitupun dengan pertanyaan kedua, yaitu apakah saya bahagia. Tentu saja saya untuk menjawab dua pertanyaan itu, saya tentu menjawab dengan pengetahuan diri saya sendiri, tanpa harus mencari tahu dari orang lain. Setelah saya mempelajari mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, saya mulai menemukan dari pertanyaan saya, siapakah diri saya dan apakah yang membuat saya bahagia. Untuk mengetahui siapakah diri saya, maka saya rasa yang dapat menjawab pertanyaan itu hanyalah diri kita. Begitu pula dengan pertanyaan apakah saya bahagia, dan tentu saja yang mengetahui kita bahagia adalah diri kita sendiri. Begitu pula dengan dua pertanyaan yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Tentu saja hal itu juga hanya diri kita sendiri yang dapat menjawab, yang dapat atau mampu untuk menjawab dan mendapatkan jawabannya. Tentu saja untuk menjawabnya kita menggunakan metode-metode thinking yang ada di filsafat. Dengan menggunakan metode-metode thinking, pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pertanyaan-pertanyaan saya tentu saja saya akan mendapatkan jawabannya. Walau kadang dari setiap metode-metode yang kita gunakan, kita pasti akan mendapatkan definisi yang berbeda dari setiap metode-metode yang kita gunakan. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan.
sekian kesimpulan yang saya sampaikan untuk video part 5 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di dalam video ini masih banyak sekali kekurangan dan pesan-pesan yang belum saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 언덕에 스타를 보면 you and me